Halo bujang. Terima kasih yang udah mengklik video ini dan selamat datang di channel Uzumaki Film. Channelnya ya biasalah jomblo friendly banget. Caramel, caramel, caramega, tenonet, tetet, tetet, tenonet, tetet, tetet, tenonet, tetet, tetet, tenonet, tetet, Kok beda sih? tetet. Kali ini Uzumaki Film bakal meringkas anime yang bukan isekai, Pak. Apalagi hen yang berjudul lumayan panjang juga nih. Tarik napas. Itai no noa iya nanode bokyo yoku ni kokufuri shitai to omoimasu, atau bisa disingkat aja dengan Bofuri. Ya, pendek sekali. Nah, anime ini dirilis pada tahun 2020. Oke, daripada lama, mending kita langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu, biasalah, jangan lupa jempolnya dulu biar warna biru atau putih, dan pencet warna merah yang bacanya syubrek. Tapi kalau udah warna abu-abu, itu udah enak bet lah. Swear. Ya udah, kita langsung aja gas ke alurnya. Di awal scan, diperlihatkan ada seorang ciwi yang ingin mencoba bermain game VR. Ia bernama Kaede. Saat itu, ia pun langsung login karena saking penasarannya dengan game rekomendasi dari teman sekolahnya. Kaede yang bingung saat membuat nama baru, ia pun memutuskan memberikan nama yaitu Maple di karakternya. Selesai memberi nama, Kaede pun disuruh memilih peralatan saat ia berada di dalam game. Karena ia pemain baru ya kan, ia pun memilih menjadi tank, soalnya dia nggak mau tuh merasakan rasa sakit walaupun damage serangannya yang dimilikinya kecil. Dan pembuatan char pun berhasil. Oh iya, karena si Kaede ini udah masuk ke dalam game, jadinya aku bakal manggil dia Maple. Saat itu Maple kebingungan karena ia merasa kalau berjalan sangatlah lambat dibandingkan dengan pemain yang lain. Setelah 15 menit berpikir, ia pun mendapatkan ide kalau ia harus melawan monster agar bisa menaiki statistiknya. Karena ia pemain baru, dia nggak tahu di mana letak tempat untuk leveling. Saat itu Maple yang sedang bingung, ia pun bertanya kepada player lain, dan orang tersebut mengatakan kalau letak tempat monster itu berada di tempat bernama Federica. Setelah mendapatkan informasi itu, Maple pun berangkat ke tempat tersebut. Setelah sekian lama berjalan, ia pun menemukan tempatnya dan mulai mencari monster. Lalu Maple bertemu dengan musuh pertamanya, yaitu kelinci kecil. Kelinci yang melihat Maple mencoba untuk menyerang. Cuma karena si Maple ini tank, jadi terkena damage pun ya nggak kerasa gitu. Setelahnya kelinci itu pun mati. Setelah kematian kelinci itu, Maple pun mendapatkan skill bertambahnya vitality yang membuat defense serangannya bertambah. Singkat aja, Maple pun terus-menerus leveling dan mendapatkan skill-skill barunya. Saat itu Maple pun mulai kelelahan dan beristirahat di jalan. Karena saking capeknya, ia pun gak sengaja ketiduran di situ dan membuat seluruh badannya diserang oleh beberapa monster hutan. Lalu Maple pun siuman dan terkejut melihat di sekelilingnya banyak monster. Sontak ia pun langsung memukuli monster itu. Maple yang sudah merasa lumayan dengan apa yang ia dapat di pertama kali bermain game, ia pun log out dari game. Karena ia terlalu lama di dunia game, dia pun terkejut karena di dunia nyata sudah larut malam. Keesokan harinya Maple pun login lagi. Maple melihat player-player lain di sekelilingnya mempunyai baju dan peralatan yang bagus. Maple yang ingin memilikinya juga, ia pun bertanya kepada player lain yang sama-sama memakai senjata perisai. Karena player ini melihat Maple ada seorang pemula, ia pun mengantarnya ke tempat pengrajin senjata. Oh iya, aku lupa memperkenalkan playernya. Ia bernama Chrome. Saat sampainya di tempat pembuatan senjata, Chrome pun menjelaskan kalau Maple ini sedang membutuhkan perisai baru. Penjaga tokonya bernama Is. Karena pembuatan tidaklah murah, uang yang dimiliki Maple pun kurang dari 30.000. Jadi ia harus lebih banyak mencari quest. Singkat aja, Is pun memberikan saran tempat yang banyak hartanya, yaitu labirin naga racun. Lalu karena si Maple ini mau ke labirin, Chrome pun memberikan potion darah untuk perbekalan di sana.
Saat sampai di tempat, Maple pun langsung menghajar semua musuh di dalam labirin tersebut dan berhasil sampai di Raja Naga Racun. Maple yang mulai kewalahan melawan Tunaga, ia pun hanya diam dan bertahan dengan memakai potion yang dibagi oleh Chrome. Tujuan Maple untuk bertahan agar dia bisa mendapatkan skill anti racun. Saat itu Maple pun mendapatkan skill anti racun dan mulai menyerang balik. Karena dia nggak punya skill untuk menyerang, jadi Tunaga dimakanin sedikit demi sedikit sampai habis. Dan setelah mengalahkan tuh monster naga, ia pun mendapatkan beberapa skill serangan dan mendapatkan equipment juga. Maple yang sudah merasa cukup, ia pun log out dari game tersebut. Dan ia pun langsung bercerita dengan teman sekelasnya yang sedang menghadapi ujian. Kanjut, Scan pun berpindah di mana Kaede yang sedang berjalan menuju ke sekolah. Lalu temannya Risa pun datang menyapa Kaede dan menanyakan apakah Kaede sudah terbiasa atau belum saat bermain game VR. Ya kalian tahulah, Kaede yang nyoba sekali main langsung ketagihan. Saat sampai di kelas, Kaede memberitahu ke Risa kalau nanti bakal ada event Battle Royale untuk semua pemain. Hadiah yang akan didapat dari event itu adalah item edisi terbatas atau limited edition. Oh ya, karena namanya di dunia nyata itu Kaede, sedangkan di dunia game adalah Maple, jadi aku bakal pisahin ya biar enak aja didengar gitu. Pada saat itu Maple sudah terdaftar di event Battle Royale dan bakal segera dimulai. Sekelas informasi aja, event Battle Royale adalah event pertama dari game VR New World Online. Lanjut, eventnya pun dimulai. Terus Maple dikejutkan dengan lawannya bernama Christmas Rose. Karena dia melihat Maple sendirian dan menganggap si Maple ini lemah, Rose pun langsung menyerang dengan pedangnya. Dan tanpa disangka, Maple pun menangkis dengan perisainya. Kemudian tiba-tiba om-om itu terpisah ke dalam perisainya Maple. Karena pada saat itu ada 3 om-om lagi ikut menyerang Maple. Dan Maple menggunakan pedangnya untuk melumpuhkan ketiga om-om itu dengan easy. Singkat cerita aja, Maple dikepung oleh banyak musuh. Terus Maple yang kebingungan, ia pun memakai sihir serangan Hydra yang didapat di labirin dan mengalahkan seluruh musuh di sekitarnya. Lalu Game Master pun datang menghampiri Maple dan mengatakan kalau eventnya tinggal 1 jam lagi. And Maple juga berada di peringkat ketiga di Battle Royale tersebut. Karena Maple ini peringkat ketiga, jadi banyak musuh yang akan mengincar dia. Akhirnya kita singkat aja, eventnya pun berakhir. Hasilnya pun tidaklah berubah. Scan pun berpindah di mana Kaede dan Risa sedang berjalan berdua menuju ke sekolah. Saat dalam perjalanan, Kaede bercerita ke Risa ia mendapatkan juara ketiga di event tersebut. Karena Risa ini menganggap Kaede seorang pemula, terus dia pun terkejut kalau level yang dimiliki Kaede masih level 20. Karena saking penasarannya, Risa pun menanyakan tentang role yang dipakai oleh Kaede. Ya seperti aku yang jelasin di awal tadi, kalau Kaede ini nggak mau ngerasain sakit, jadinya dia pakai role tank. Saat itu Risa sedang memikirkan apa yang nanti ia bakal pakai di dalam game. Karena ia nggak mau sama dengan Kaede, jadi ia memilih role karakter Swashbuckler. Karena akan berguna jika Kaede dan Risa sedang partian dalam berbagai pertarungan. Lalu Kaede pun bertanya ke Risa apakah ia sudah diizinkan bermain game oleh ibunya. Risa pun menjawab kalau ia sudah diizinkan oleh ibunya karena ujian sekolahnya sudah selesai. Ada pelajaran sedikit nih. Kalau kalian ada kerjain tugas dulu dan yaitu kerjain dulu tugas kalian, baru bolehlah main game sepuasnya gitu loh. Anjir, adminnya sobat. Di waktu yang lain, Kaede dan Risa pun OTW login. Oh ya, karena menyebut nama asli dalam game tidak sopan, jadi Risa membuat namanya di game menjadi Sally. Lalu mereka berdua pun menyewa tempat untuk berbincang soal skill mereka. Saat itu, Kaede pun ingin membuat perisai ke pengrajin Iz. Lalu karena pembuatannya sangat mahal, Iz pun memberikan keringanan ke Maple. Jika ia mengumpulkan bahan yaitu ikan putih, maka biayanya pun akan lebih murah. Maple dan Sally pun langsung bergegas menuju tempat danau bawah tanah yang ada di selatan kota. Saat ingin OTW, Sally baru tahu kalau Maple itu jalan atau larinya lambat bet. Jadi Sally pun mempunyai ide. Sally akan menggendong Maple sampai ke tujuan. Singkat aja, mereka berdua pun sampai dan langsung mancing tuh ikan.
Karena perbedaan statisticity, jadi ikan yang didapat oleh Maple sangatlah sedikit dibandingkan punya Sally. Lalu karena ikan yang didapat masih kurang, jadi Sally memutuskan untuk menyelam ke bawah danau. Saat Sally menyelam, ia pun menemukan gua kecil di dasar danau. Sally yang penasaran, jadi ia ingin memasuki gua itu. Ya akan tetapi dia harus menaiki statistik berenangnya terlebih dahulu, agar lebih lama lagi saat menyelam. Hari-hari pun berganti dan waktunya pun tiba, di mana Sally sudah siap untuk menelusuri gua itu. Saat sampainya di gerbang pintu, ia pun langsung membukanya. Dan masuklah dia ke dalam, terus melihat monster ikan yang besar. Oh ya, karena pertarungannya agak lama, jadi aku singkat. Lalu Sally yang sudah hampir kehabisan napas, ia pun langsung menggunakan shield terakhirnya dan berhasil mengalahkan si monster ikan itu. Karena sudah berhasil ngalahin itu ikan, Sally pun mendapatkan chest yang berisi equipment langka. Syarat untuk ikut serta itu harus menyelesaikan dungeon istimewa. Saat itu Kaede dan Risa sedang mendiskusikan skill yang Kaede punya, yaitu skill pemangsa. Karena skill yang dimiliki Kaede saat itu amat OP, jadi di nerf oleh Game Master. Yang kalian tahu, pertama kali Kaede memakai skill itu nggak ada limitnya coy. Karena OP, jadi batasan pemakaiannya dibatasi, jadi hanya bisa memakai 10 kali dalam sehari. Lalu setelah pembahasan skill itu, mereka berdua pun login. Maple dan Sally yang baru aja main itu game, mereka berdua pun penasaran untuk menjelajahi tempat-tempat yang mereka belum ketahui. Setelah mereka berjalan-jalan dan mampir di toko sihir, Sally pun mengajak Maple untuk ngops bareng Jang di cafe. Yoi. Saat mereka berdua masuk, mata para tamu cafe itu tertuju pada Maple. Ya karena dia pemula yang bisa mendapatkan juara 3 pada event pertama pada minggu lalu. Di waktu yang sama saat Maple dan Sally ingin mesen makanan, ada seorang yang bernama Dread yang mendapatkan juara 2 pada event minggu lalu dan memberitahu ke Maple kalau event kedua akan diselenggarakan lagi. Karena si Maple dan Sally ini belum menemukan tujuan mereka, saat itu Dread menyarankan ke Maple untuk mengunjungi hutan utara karena akan ada quest menghadiahkan akselerasi penuh. Drake pun memberitahu kalau Maple dan Sally akan sedikit susah untuk para wanita. Sally yang setelah mendengarkan itu menjadi bersemangat. Mereka berdua pun langsung berangkat. Singkat aja mereka berdua pun sampai di tempat tujuan. Saat itu Sally terkejut kalau di hutan banyak hantu tengkorak. Karena si Sally ini takut setan, jadi ia mengajak Maple untuk kembali. Lalu Maple dan Sally bersembunyi di dalam rumah tua. Sally yang ketakutan, ia merasakan kalau di alas rumah tua itu ada yang bergerak. Maple yang melihat itu, ia pun langsung membuka alas rumah tersebut dan ternyata ada jalan untuk menuju ke ruangan bawah tanah. Saat ditelusuri oleh Maple dan Sally, ternyata ada pria yang diikat merintih kesakitan. Maple yang melihat itu langsung meminta kepada Sally untuk menyembuhkan pria itu. Setelah selesai ngehil setan, setan itu pun langsung terbang ke atas dan mendapatkan skill akselerasi penuh. Scan pun berpindah di mana Maple dan Sally sedang di depan pintu yang menghubungkan lantai 2. Dan mereka pun masuk, langsung menghadapi para monster di dalam gua itu. Singkat aja mereka pun sampai di tempat raja terakhir. Jika mereka berhasil mengalahkan monster rusa itu, mereka pun bisa naik ke lantai 2. Karena battle lumayan lama, jadi balik lagi aku bakal singkat. Saat itu mereka berdua pun mulai kewalahan dan Maple pun pingsan karena terjatuh. Sally pun tetap harus melawan tuh monster dan untungnya menang. Setelahnya mereka berdua pun berhasil naik ke lantai 2. Lalu saat di lantai 2 Maple dan Sally bertemu dengan Is. Ia pun memberitahu ke Maple kalau pesanan perisainya sudah jadi. Karena mereka sudah berhasil melewati rintangan menuju lantai 2, Sally pun mengajak Maple untuk merayakannya. Setelah itu mereka berdua pun mendaftar event kedua. Dan ya eventnya pun dimulai. Saat itu mereka pun memasuki area event tersebut. Maple yang sedang berjalan bersama Sally, tiba-tiba Maple hilang seketika. Saat itu Maple pun berteriak kalau ia berada di bawah tanah. Sally yang penasaran, ia pun mengecek dan ternyata itu adalah jebakan labirin. Lalu mereka berdua pun langsung menelusuri lorong itu dan bertemu dengan monster badut. Karena keadaan mereka ini mengganggu, Maple dan Sally pun gelut. Ya ujung-ujungnya Maple dan Sally menang. Setelah mengalahkan badut itu, mereka mendapatkan hadiah 2 medali. Setelah selesainya bertarung, mereka berdua pun lanjut mencari medal lagi.
Lalu kemudian Maple dan Sally menemukan labirin lagi di lantaran salju. Saat itu Sally mengajak Maple untuk melihat tuh labirin. Tiba-tiba ada tim lain yang juga sedang mengincar labirin itu. Untungnya tim tersebut kenal dekat dengan Maple. Karena labirin itu hanya bisa dimasuki oleh satu tim aja, jadi Maple mengalah dan memberikan labirin itu kepada Chrome. Chrome pun langsung memasuki labirin tersebut. Sally yang melihat lingkaran sihir masuknya terbuka, ia pun langsung terkejut. Saat itu ada dua kemungkinan, yaitu gerbang lingkaran sihir kembali, yaitu pintu masuk ada perlengkapan dan medali. Dan yang kedua kemungkinan mereka dikalahkan oleh monster yang kuat. Karena Maple dan Sally ini khawatir dengan pemain tadi, mereka berdua pun ikut masuk. Saat sudah memasuki labirin, Maple dan Sally tidak menemukan keberadaan tim yang tadi. Maple yang sedang melihat ke atas, tiba-tiba ada seekor burung yang langsung menyerang. Lalu mereka berdua pun gelut tuh sampai darah si Maple hampir mau habis. Singkat aja mereka berdua pun berhasil mengalahkan monster tersebut. Ya walaupun si Maple tersisa 1% HP doang. Setelah mengalahkan tuh monster, mereka mendapatkan hadiah 5 medali dan 2 buah telur. Di sisi lain saat itu para Game Master sangat terpukau karena mereka berdua berhasil mengalahkan burung sayap perak. Maple dan Sally saat itu terkejut karena telur yang mereka dapat dari labirin tiba-tiba menetas. Hewan itu adalah kura-kura dan rubah. Karena hewan itu sedang menjalin hubungan, lalu Maple dan Sally pun memberikan nama yaitu Shurop dan Oboro. Kemudian mereka berdua pun langsung mencari labirin lagi. Saat berada di padang pasir, mereka berdua pun dikejutkan bertemu dengan peraih lain yang ingin merebut medali yang Maple dan Sally dapat. Lanjut. Saat itu musuh pun kabur karena dia tahu kalau tidak seimbang untuk 1 melawan 2. Sally yang mendengar itu, ia pun langsung mengejar musuh tersebut. Ya ujung-ujungnya gelut lah pasti. Lalu Sally yang lagi gelut ya kan, tiba-tiba ada suara teriakan Maple yang berasal dari atas dan menimpa Sally yang sedang gelut. Setelah kejadian itu mereka bertiga pun terpisah oleh pasir dan masuk ke dalam labirin. Saat itu mereka bertiga pun sadar. Tiba-tiba tangan mereka terikat oleh rantai. Oh ya, sedikit informasi soal rantai yang mengikat mereka bertiga. Jika salah satu di antara mereka meningsoy, lainnya pun ikut meningsoy. Karena mendengar informasi itu, yang tadinya musuh, ia pun meminta untuk berdamai. Oh ya, aku lupa memperkenalkan nama si musuh. Ia bernama Kasumi. Saat itu mereka pun langsung menyusuri labirin tersebut untuk menyelesaikan dungeon dan menghancurkan rantainya. Maple, Kasumi, dan Sally mereka pun langsung bertemu dengan monster keong racun raksasa yang harus mereka bertiga hindari. Karena Sally dan Kasumi mempunyai skill kekuatan lari super, Maple pun keseret-seret. Mereka bertiga yang sedang mencari jalan keluar, tiba-tiba jalannya buntu. Dan saat mereka melihat ke atas, ternyata ada lubang untuk jalan keluar. Setelah melewati itu, semua rantai di tangan mereka bertiga pun sudah lepas dan berhasil menyelesaikan dungeon itu. Singkat aja, Kasumi pun berpisah dengan mereka berdua. Maple dan Sally pun melanjutkan pencarian medalinya. Saat itu Maple dan Sally memecahkan teka-teki yang diberikan oleh Kanade. Karena mereka berhasil menemukan reruntuhan, mereka pun mencoba untuk membuka reruntuhan kuno tersebut. Saat itu Maple dan Sally pun berhasil membukanya. Lalu keluarlah sinar ilahi yang terpancar dari bawah tanah. Maple yang terkejut, tiba-tiba ia berada di bawah laut. Dan keluarlah cumi raksasa yang menyerang Maple sama Sally. Singkat aja Maple pun mengakhiri dengan menggunakan skill Hydra yang membuat air di laut itu beracun. Di sisi lain para Game Master pun terpukau dengan kecerdikan yang dimiliki oleh Maple. Lalu karena waktu eventnya sudah mepet, jadi Maple dan Sally berbagi tugas. Karena Maple sudah sangat terkenal, jadi dia tugasnya menjaga medal saja yang sudah diperolehnya. Dan Sally bertugas merebut medal orang-orang yang berada di dalam hutan. Saat itu Sally pun kembali dan bersembunyi di gua bersama Maple. Maple dan Sally yang sedang bersembunyi, tiba-tiba ada seorang yang masuk ke dalam gua. Sally yang udah ambil ancang-ancang, ternyata itu cuma si Kasumi yang mau ikut bersembunyi di dalam gua. Saat mereka sedang menghitung jumlah medali yang didapat, Game Master pun datang dan memberitahu mereka bertiga kalau eventnya sudah selesai. Lanjut. Scan pun berpindah di mana Kaede dan Risa sedang berjalan menuju ke sekolah. Saat itu Risa memberitahu ke Kaede kalau ia harus berhati-hati soal kebiasaan dalam game nanti yang akan keluar di dunia nyata.
Sesampainya di sekolah, Kaede pun tertidur pulas. Teman yang berada di samping Kaede pun membangunkannya. Lalu saat Kaede terbangun, ia pun teriak sampai mengagetkan temannya yang berada di kelas. Lalu kejadian pun terulang lagi saat Kaede dan Risa sedang berjalan di lorong kelas. Tiba-tiba ada anak murid yang gak sengaja menyenggol Kaede. Habis itu, Kaede pun langsung berpose layaknya seperti di game. Scan pun berpindah lagi nih, di mana Kaede dan Risa sudah login kembali ke dalam game. Karena mereka berdua selalu tinggal di penginapan atau pondok, Sally pun berniat untuk membangunkan markas sendiri. Ya bisa dibilang guild lah ya. Saat itu mereka berdua pun sepakat dan mencari bangunan untuk membuat markas. Setelah berjam-jam mencari, Maple dan Sally pun menemukan yang pas, yaitu rumah pohon besar. Karena guildnya sudah berhasil dibuat, Maple dan Sally pun berpikir untuk mengundang yang lainnya untuk masuk ke guildnya. Dan mereka pun mengundang Kasumi, Kanade, Izu, dan Chrome. Karena sudah ada yang gabung, mereka pun mendiskusikan siapa yang akan menjadi guild master. Kemudian mereka pun semua setuju untuk memilih Maple sebagai ketua guild. Saat itu Maple dan kedua teman barunya ingin ke tambang dengan kura-kura terbang. Sesampainya di tempat, mereka bertiga langsung menjelajahi isi daleman tambang tersebut. Saat mereka bertiga sedang berdiskusi, tiba-tiba ada monster yang datang menghampiri dan langsung dihadapi oleh Maple. Setelah Sally dan beberapa temannya selesai mencari item, mereka pun berkumpul lagi untuk membahas soal event ketiga dan keempat. Lalu lantai ketiga yang sebentar lagi rilis. Setelah berdiskusi itu, Maple dan Sally pun keluar untuk mencari anggota baru lagi. Karena sangat sulit untuk mencari anggota baru di lantai 2, Maple dan Sally pun kembali untuk balik ke lantai 1. Saat mereka berdua di lantai 1, Maple pun mendengar ada seorang ciwi yang sudah daftar guild selalu ditolak. Dan saat itu Maple pun menghampiri ciwi tersebut untuk mengajak gabung ke guildnya. Lalu kedua ciwi itu pun mau ditawari oleh Maple. Oh ya, mereka berdua kakak beradik, jadi nama kakaknya itu Yui dan nama adiknya Mai. Saat itu karena Yui dan Mei ini masih pemula, jadi mereka pun dibantu Maple dan Sally untuk melawan bos lantai 1. Karena power yang dimiliki Sally dan Maple sudah besar, jadi untuk melawan bos lantai 1 sangatlah easy. Dan ya, Yu dan Mai pun berhasil menaiki lantai 2. Lalu setelah tibanya di guild, mereka pun langsung memperkenalkan nama mereka di guild Pohon Maple sebagai anggota baru.